Halo, Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Winda Stiani, NPM A1M020030, Prodi S1 Pendidikan IPA. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Adapun pokok bahasan dari materi ini adalah yang pertama, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Yang kedua, apa itu filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Yang keempat, bagaimana berpikir kefilsafatan? Dan yang terakhir, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Nah, adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, untuk mengetahui filsafat dan bagaimana definisinya. Yang kedua, untuk mengetahui filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan filsafat. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana berpikir kefilsafatan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa saja yang menjadi cabang filsafat. Nah, materi yang pertama itu ada apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya. Filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti philos adalah cinta dan sophia artinya pengetahuan. Jadi, filosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu, berfilsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segala-galanya untuk mencari orientasi dasar. Selanjutnya, adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada Plato tahun 2203 sampai 348 sebelum Masehi. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua ada Aristoteles tahun 384 sampai 322, yaitu filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, seperti ilmu metafisika, logika, etika, dan politik. Yang ketiga ada Francis Bacon, yaitu filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Selanjutnya, manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Yang keempat, persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Dan kelima, menjawab pertanyaan. Adapun ciri-ciri berpikir filosofis menurut Sudarsono tahun 1993 adalah yang pertama, metodis, yaitu menggunakan metode yang lazim. Yang kedua, sistematis, artinya berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola penalaran filosofis. Yang ketiga ada koheren, artinya di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi pertentangan. Yang keempat ada personal, yaitu sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima ada komprehensif, artinya berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang keenam ada radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang terakhir ada universal, artinya muatan kebenaran bersifat universal atau realitas. Nah, materi yang kedua itu ada apa itu filsafat pendidikan. Yang pertama, beberapa aliran filsafat yang telah mengisi khasanah ilmu, ada idealisme, ada realisme, ada materialisme, pragmatisme, dan
eksistensialisme. Yang kedua, ada makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Nah, yang ketiga ada filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Yang pertama, filsafat pendidikan untuk konservatif, didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua ada filsafat pendidikan progresif. Yang keempat, peranan filsafat pendidikan dalam pengembang. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan. Yang kelima, beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan, misalnya idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruksionisme. Materi yang ketiga ada apa yang menjadi persoalan filsafat. Nah, yang pertama ada bersifat sangat umum. Persoalan filsafat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai artinya persoalan-persoalan filsafat bertalian dengan nilai moral, agama, dan sosial. Yang keempat ada bersifat kritis, dan kelima sinoptik dan bersifat implikatif. Nah, materi yang keempat ada bagaimana sih berpikir kefilsafatan. Nah, berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pendapat, mengelola informasi yang diterima. Selanjutnya, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Nah, materi yang kelima, apa sih yang menjadi cabang filsafat? Yang pertama itu ada metafisika, yang kedua ada epistemologi, dan ketiga ada aksiologi. Nah, metafisika ini didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam dari kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, epistemologi itu dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode yang masih tentang pengetahuan. Yang ketiga itu ada aksiologi, merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Baiklah teman-teman, itu saja materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!